Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayah, pertolongan kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk sholat berjamaah dan melaksanakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan berangkatnya kita dari rumah ke rumahnya masing-masing, mudah-mudahan langkah demi langkah kita dijadikan amal kebaikan yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan wasilahnya kita datang ke majelis ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan wasilahnya kita menuntut ilmu, mudah-mudahan segala hajat kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita ya. Kemarin itu dengan khusyuk definisi usul ya. Ya. Definisi usul menurut bahasa ya kemarin. Ya. Bahasan selanjutnya di dalam kitab Al-Khusu fi Sholati Kitab wa Sunnah ini ya, membahas masalah definisi usul menurut istilah atau ilmu syariat. Definisi usul menurut syariat para ulama pun berbeda pendapat. Mungkin untuk standar ya, untuk standar misalnya kalau kita jadi imam, kita sholat dengan memperhatikan syarat dan rukunnya, memperhatikan bacaannya, memperhatikan keadaan makmumnya, bukan memperhatikan lihat ke belakang ya maksudnya. Jadi memperhatikan kan makmum itu tidak semuanya sama, apalagi di lingkungan seperti ini ada yang misalnya mau kuliah lagi, atau ada yang mau pergi kemana lah, atau ada yang sudah tua, maka seorang imam itu memperhatikan keadaan makmumnya. Jadi biasa-biasa saja kebiasaan di masjid itu di mana, maka insya Allah itu pun khusyuk, udah termasuk khusyuk ya, termasuk khusyuk. Lalu bagaimana dengan makmum? Ini batas minimal ya. Makmum misalnya mendengarkan bacaan imamnya, mengikuti gerakan imamnya, maka insya Allah itu pun khusyuk ya, termasuk khusyuk. Cuman kita akan membahas definisi khusyuk menurut pendapat para ulama yang lebih dari itu, sehingga ini memotivasi kita untuk lebih meningkatkan kualitas kekhusyuan kita sehingga sampai pada nikmat sholat, yaitu tuhidul abda limunajatillah. Jadi sholat itu menyenangkan karena sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk itu kata Syekh Hasan bin Atiyah, jadi ada dua orang laki-laki yang sholatnya sama, tapi perbedaannya itu antara langit dan bumi, atau antara bumi dan langit, perbedaan khusyuknya itu. Makanya dengan mengkaji kitab ini mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa meningkatkan kualitas kekhusyuan kita. Yang selanjutnya bahasan definisi khusyuk menurut istilah atau menurut terminologi atau menurut istilah ilmu syariat. Kita ambil definisi khusyuk menurut Ibnu Qayyim. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim berkata, semoga Allah merahmatinya, al-khusyu'u qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu'i wa dzulli. Jadi kata Ibnu Qayyim, yang dinamakan khusyuk itu adalah qiyamul qalbi, berusaha menghadirkan hati
pada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai sifat kerendahan hati dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu khusyuk. Jadi khusyuk menurut definisi yang dikatakan Ibnu Qayyim, jadi berusaha menghadirkan hati pada Allah Subhanahu wa taala dengan mentadaburi atau memaknai setiap gerakan dan bacaan dalam sholat disertai dengan kerendahan hati dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pas takbir Allahu Akbar. Jadi hati kita hadir pada Allah. Lalu disertai dengan sifat kerendahan hati kita. Allah, kan Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Kita maaf kecil, tidak ada apa-apanya. Allahu Akbar, dan merasa hina banyak dosa kita. Kita banyak melakukan dosa, ibadah pun belum benar, masih jauh, jadi merasa hina. Allahu Akbar. Nah, itu definisi khusyuk. Nah, maka annal khusyu'a mahalul qalbu wa samratu al zawari. Para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya khusyuk itu tempatnya di hati, ya, di hati. Wa samratu al zawari, lalu kalau hati sudah khusyuk maka itu akan nampak pada anggota tubuh kita. Kalau hati kita khusyuk, maka gerakan anggota tubuh kita pun akan khusyuk, akan tenang, tidak tergesa-gesa. Kan ada yang itu, yang video itu kan yang sholat, yang tarawih, wah itu kan itu menandakan bahwa hatinya pun tidak khusyuk, karena tidak tumanno Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah itu capek gitu. Nah, tenang. Jadi kalau hatinya khusyuk, insya Allah anggota tubuhnya akan khusyuk, tenang, ya. Kenapa demikian? Sebab li'anna tabiatullah, sebab anggota tubuh itu mengikuti hati. Kata Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam jasad kita itu ada sebuah mudghah, segumpal daging, yaitu hati. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Apabila hati kita baik, maka insya Allah jasad kita akan mengeluarkan perilaku-perilaku yang baik. Dan sebaliknya, wa idza fasadal jasadu kullu. Apabila hatinya rusak, banyak penyakit hati, kotor, maka akan mengeluarkan perilaku-perilaku yang kotor, yang jelek, yang buruk. Nah itu ala wa yak, ingat itu adalah hati, ya. Jadi hati, jadi tempatnya khusyuk itu di hati. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ada dalam satu riwayat yaitu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yab'atsu bilahyati. Jadi dan setelah Nabi pernah melihat seorang laki-laki sedang sholat, tapi ketika sholatnya itu memegang-megang janggut, main-main dengan janggutnya. Nah sholat. Kata Nabi, faqala law khosa qalbu hada la khosoat jawarihuhu. Kata Nabi, kalau seandainya hati orang ini khusyuk, maka anggota tubuhnya pun akan khusyuk, akan tenang, tidak akan pegang-pegang jenggot, ya, tidak akan pegang-pegang jenggot. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi, ya. Jadi seperti itu. Ini Nabi pernah melihat seorang laki-laki ketika sholat, pas sholat itu pegang-pegang jenggot, atau mungkin sekarang lihat apa pusat, itu tandanya hatinya tidak khusyuk, ya. Nah, jadi teman-teman iwa rahimakumullah, itu definisi khusyuk. Jadi definisi khusyuk menurut Ibnu Qayyim adalah qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu'i wa dzulli. Jadi berusaha menghadirkan hati pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memaknai setiap bacaan dan gerakan dalam sholat
serta disertai sifat kerendahan hati dan rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu khusyuk. Baik, yang selanjutnya, bahasan yang selanjutnya yaitu pembagian khusyuk ya, pembagian khusyuk. Karena kan khusyuk itu wal khusyuk yazidu wa yanqus. Khusyuk itu terkadang tambah, terkadang kurang. Kadang hari ini kita khusyuk, besok tidak khusyuk. Hari ini khusyuk karena nanti mau sidang, ya Allah, khusyuk karena ada faktor lain gitu ya. Besok udah beres sidang, hari-hari sidang biasa wae gitu, biasa aja itu, biasa aja nggak khusyuk. Jadi khusyuk itu yazidu wa yanqus, seperti iman, terkadang tambah, terkadang kurang. Kadang hari ini khusyuk, kadang besok tidak khusyuk ya. Kalau ada maunya, biasanya manusia itu khusyuk, ya Allah, dekatkan dia ya Allah. Jadi khusyuk itu, makanya karena khusyuk itu terkadang bertambah, terkadang berkurang, maka para ulama terutama dalam kitab ini saya membagi khusyuk itu terbagi dua. Yang pertama ada khusyuk nifaq dan yang kedua ada khusyuk iman ya. Jadi ada dua, ada khusyuk nifaq, ada khusyuk iman. Baik, apa itu khusyuk iman, khusyuk nifaq? Khusyuk nifaq itu iza doharat asarul khusyu'i alal jawari walam yakun bil qalbi sayun minhu fahada khusyuk nifaq. Jadi iza doharat asarul khusyu'i, apabila nampak tanda-tanda kehusuan dalam anggota tubuh kita ketika melaksanakan sholat. Maklum itu sholat anak muda, misalnya ada cerita anak muda sholat di depan mertua, waduh, calon mertua, Allahu Akbar, anggota tubuhnya wah, subhanallah, kayaknya khusyuk banget, dari suaranya bagus, tapi walam yakun piko disayuminu, tapi di hatinya ternyata tidak fokus, tidak khusyuk, malah ketika sholat teh pas baca Fatihah teh malum atau di belakang mertua, nanti surat apa yang mau dibaca, sedang baca Fatihah, yuk pikiran surat apa yang dibaca. Itu surat jadi gak fokus pada bacaannya, mikir kalau baca surat trikul malu nih kalau trikul. Akhirnya kalau sampai waladolin belum ada keputusan baca surat apa, akhirnya baca surat Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu. Terus kasarung akhirnya apa kata calon mertua teh, lakum dinukum waliyadin ya gitu. Itu jadi suaranya gerak, tubuhnya suaranya bagus ternyata, tapi hatinya kosong, tidak fokus pada bacaannya, tidak bisa mentadaburi bacaannya, malah mikiran yang enggak. Maka fahada khusyu'un nifaq, maka itu namanya khusyuk nifaq. Jadi khusyuk nifaq itu apabila nampak tanda-tanda kehusuan dalam anggota tubuhnya, tapi ternyata hatinya tidak khusyuk, ingat A, ingat B, ingat C, ingat ke pasar dan sebagainya, maka yang itu namanya khusyuk nifaq. Kayak orang munafik, di depan mah beriman gitu, di belakang mah enggak. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, iyyakum wa khusyu'an nifaq, kalian harus takut terhadap khusyuk nifaq. Pakilalah, dikatakan kepada Hudzaifah, ditanyakan kepada Sayyidina Hudzaifah, seorang sahabat Nabi, wa ma khusyu'un nifaq, apa itu khusyuk nifaq? Kata sahabat lain, qala antara jasada khasi'an wa qalbu laisa bikhasi'in. Jadi engkau melihat jasadnya seperti khusyuk, tapi ternyata hatinya kosong, hatinya sedang ke pasar, hatinya sedang mikirin A, mikirin B dan sebagainya. Nah, itu namanya khusyuk nifaq ya.
atau ketika sholat berjamaah tidak menyimak bacaan imamnya, malah melamun dan sebagainya, itu namanya husnul nifaq. Itu yang pertama. Yang kedua, iwafillah rahimahumullah, khusyuk itu adalah khusyuk iman, ya, khusyuk iman. Bagaimana khusyuk iman? Khusyuk iman itu khusyukul qalbi lillahi bita'dim wal izlali wal liqar wal mahabah wal khaya. Jadi khusyuknya hati atau fokusnya hati pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pas kita bisa takbir intikal pindah Allahu Akbar, benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha besar, maha agung. Kita mah tidak ada apa-apanya. Disertai gerakan tubuh kita, kan gerakan tubuh kita itu menunjukkan kerendahan kita. Allah dirasakan dengan gerakan tubuh Allahu Akbar. Jadi khusyuk hati dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu disertai dengan sifat malu pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala ketika kita sholat kita banyak tidak khusyuk, atau dalam kehidupan banyak melakukan dosa pada Allah, terus memberikan nikmat. Allah mengawasi kepada kita ketika sholat, malu, disertai rasa malu. Mengagungkan Allah disertai dengan ketenangan, anggota tubuhnya tenang, bacaannya tenang, tidak tergesa-gesa. Itu namanya khusyuk iman. Khusyuk iman. Khusyuk ini adalah ilmu hati, ya. Belum tentu ilmu itu kan ilmu itu ada dua, ada ilmu lisan, ada ilmu qalbi. Kalau ilmu lisan, kayak saya ini bisa banyak bicara, bisa lalu yang ini tapi ilmu hati itu pengamalan daripada ilmu yang dikatakan. Seperti khusyuk, itu khusyuk adalah termasuk ilmu hati. Dan khusyuk itu termasuk hal pertama yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat, awaluma tafkiduna min dinikum al-khusyuk. Jadi hal yang pertama yang akan diangkat dari agama kalian itu adalah khusyuan kita. Wa akhiru ma tafkiduna min dinikum salat, dan hal terakhir yang akan dihilangkan dari agama kalian adalah salat. Jadi banyak orang yang sholat tapi khusyuan tidak ada, kurang. Waruba musholin la khaira fi, banyak orang yang sholat tapi sholatnya tidak ada kebaikannya. Maksudnya sholat korupsi jalan, sholat maksiat jalan. Maka ini akibat tidak khusyuk, kehilangan kehusuan. Kehusuan itu adalah khusyuk. Jadi ilmu yang pertama yang akan dikatakan adalah ilmu kehusuan di dalam sholat. Makanya kita belajar kitab ini supaya mengingat kembali tentang bagaimana cara-cara supaya kita khusyuk. Jadi khusyuk itu dalam kitab ini bagi dua, ada khusyuk nifaq, ada khusyuk iman. Khusyuk nifaq jadi seolah-olah anggota tubuh kita itu khusyuk, tapi ternyata hati kita tidak fokus, tidak khusyuk. Khusyuk iman itu hati kita fokus pada setiap gerakan dan bacaan dalam sholat, berusaha mentadaburi atau memaknai setiap gerakan dan bacaan dalam sholat. Memaknai bacaan dalam sholat cuma dua saja, zikir dan doa. Isi sholat itu, ya, zikir dan doa, lalu disertai ketenangan dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya khusyuk iman. Cuman kita tidak akan sampai pada khusyuk iman kalau tidak khusyuk nifaq dulu, ya. Kita tidak akan langsung jelek pada level khusyuk iman kalau tidak nifaq dulu, kalau tidak sholat dulu. Bagaimana mau khusyuk iman? Itu kalau sholatnya pun jarang misalnya. Jadi tidak proses ini tidak susah. Jadi yang penting kita
punya cita-cita, punya keinginan bahwa kita ingin khusyuk dalam sholat dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kehusuan. Jadi tidak mudah. Tidak mudah. Jadi kita tidak akan sampai pada khusyuk iman kalau tidak melewati dulu khusyuk nifaq ya. Jadi kadang ya kita awal-awal ya khusyuk nifaq dulu kadang-kadang. Yang penting walaupun itu khusyuk nifaq tapi tetap itu khusyuk ya, minimalnya syaratnya pas takbir ingat. Nah itu termasuk khusyuk. Pas takbir ada batasannya, termasuk khusyuk pas takbir Allahu Akbar kita fokus. Belum nih misalnya tidak ingat dari sana mah, nah itu masih khusyuk. Tapi kalau diibaratkan seperti kan orang yang sekarat gitu, tapi masih khusyuk, namanya khusyuk nifaq. Nah baiklah, untuk kajian malam ini mungkin dicukupkan sekian. Jadi tentang bahasan masalah pembagian khusyuk tadi, definisi khusyuk. Yang definisi khusyuk menurut Ibnu Qayyim adalah apa tadi? Yaitu berusaha menghadirkan hati pada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha mentadaburi atau memaknai setiap gerakan dan bacaan dalam sholat, disertai sifat kerendahan hati dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu khusyuk terbagi dua, ada khusyuk nifaq dan ada khusyuk iman. Khusyuk nifaq yaitu apabila nampak tanda-tanda kekhusyuan dalam anggota tubuh kita atau dalam suara kita, tapi ternyata di hati kita kok kosong. Ya ingat ingat C, tidak fokus pada bacaannya, maka itu namanya khusyuk nifaq. Yang kedua ada khusyuk iman. Khusyuk iman adalah khusyuk hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, lalu memaknai setiap bacaan dan gerakan dalam sholat disertai ketenangan dan rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah kajian untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dan diberikan kekhusyuan dalam sholat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.